perusahaan. Ternyata perusahaan ini ternyata perusahaan itu memiliki pengertian sebagai berikut tadi. Dan lalu kita masuk ke slide yang kedua. Apa saja sih nanti yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Silakan next. Nah, unsur-unsur perusahaan ya di situ saya jelaskan adanya kegiatan produksi yang bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, dijalankannya secara terang-terangan. Yang ketiga diadakan pembukaan untuk diadakan pembukuan untuk transparansi keuangan dan pemungutan pajak bertujuan mencari laba dan keuntungan. Ada bentuk usaha yang jelas seperti siapa pemilik perusahaan dan badan hukum atau tidaknya ya. Dan dari pengertian unsur-unsur tersebut bisa disimpulkan perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan bisnis komersial atau bisnis. Nah, ini penting harus kita pahami karena nanti ke depan kita diskusinya di area endingnya kita akan bicara persoalan masalah bagaimana sih terkait dengan penanganan dan apa saja yang menjadi persoalan, menjadi case di perusahaan itu sendiri. Nah, kadang kan kita belum paham ya, karena yang namanya lawyer itu ketika bicara persoalan masalah case itu harus memahami betul sebetulnya apa sih sebetulnya tugas fungsi dari lawyer yang ada atau yang menangani perusahaan. Nah, next. Lanjut aja dulu. Nah, sedang tujuannya di situ saya sampaikan bahwa memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang bermutu tinggi agar bisa menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lini bisnis untuk menentukan struktur bisnis perusahaan seperti kemitraan, kepemilikan, atau korporasi. Next. Nah, ada beberapa jenis perusahaan. Ya, ada beberapa jenis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan singkat sehingga dalam waktu yang singkat ini kita banyak diskusi. Yang pertama, ada perusahaan perseorangan. Ada perusahaan perseorangan, di situ dijelaskan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Perusahaan dijalankan oleh satu orang, jika terdapat pekerjaan, maka statusnya hanya membantu pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Nah, bagaimana bentuknya ketika bicara perusahaan perorangan ini? Ya, jadi ketika ngomong perusahaan perorangan itu bisa saja itu berbentuk UD, ya, usaha dagang. Nah, itu perorangan sifatnya. Nah, next. Nah, persekutuan perdata, Matskap. Persekutuan perdata adalah jenis perusahaan yang terdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih, ya, di situ bersekutu agar membentuk firma perusahaan komanditer. Ini ada macam-macam. Next. Apa saja bentuknya? Next. Nah, itu ada persekutuan firma, ya, bisa dikatakan firma dagang, firma jasa, firma umum, firma terbatas. Nah, dalam kekinian bisa dikatakan perseroan terbatas, ya, CV. Next. Nah, ini yang dua agak berbeda. Ada yayasan dan koperasi, ya. Penanganannya agak berbeda ketika bicara persoalan yayasan dan koperasi. Nah, kenapa? Karena ketika bicara yayasan itu ada unsur nirlaba.
ya, ada nirlabanya. Nah, tapi apakah nggak bisa kegiatan usaha, Cak? Bisa. Ya, tapi penanganannya berbeda. Nah, nanti kita ini lebih kepada usaha yang banyak melibatkan keterikatan dengan pihak-pihak lain. Halo, kok ada ini ya? Bisa dilanjut? Ya, halo? Bisa, Cak. Bisa ya. Jadi yang lebih kepada kategori profit oriented. Nah, yang terakhir koperasi. Nah, jenis koperasi ini adalah korporasi yang bersifat khusus, ya. Nah, bersifat khusus. Kenapa? Karena di sini koperasi ini melibatkan anggota yang ada kepemilikan modal di dalamnya. Nah, saya tidak berbicara terkait bentuk atau jenisnya, tapi memang pintunya harus masuk di badan hukum itu atau di institusi yang namanya perusahaan. Nah, ketika bicara persoalan perusahaan, maka kita akan lebih menarik nanti pada slide terakhir ini. Coba slide terakhirnya, Mbak. Nah, slide terakhir ini yang sebetulnya yang kita diskusikan lebih intens ya. Setelah kita tahu, oh ternyata yang namanya perusahaan itu adalah sebuah lembaga, sebuah institusi, di mana institusi itu tujuannya profit oriented. Ada badan hukum, ada yang tidak berbadan hukum, kan begitu. Dan ada yang spesiali atau ada yang khusus, yaitu yang namanya yayasan dan koperasi. Nah, lantas kita akan bicara, loh, kalau sudah tahu seperti itu, maka tadi yang dikatakan, pasti ada beberapa persoalan-persoalan hukum ketika sebuah interaksi yang terjadi di dalam institusi itu, maka setidak-tidaknya itu akan dibutuhkan yang namanya seseorang atau sekelompok orang, di mana sekelompok orang atau seseorang itu memiliki kemampuan dalam hal hukum, yaitu dalam hal ini para para advokat ya, para advokat atau yang biasa kita biasa sebut lawyer. Nah, lawyer ini ketika masuk di perusahaan biasanya disebut dengan corporate lawyer. Dan di corporate lawyer itu ada beberapa yang harus kita pahamkan dulu sebelum kita diskusi lebih panjang. Ya, corporate lawyer itu ada satu yang dinamakan in-house corporate. Apa, Cak, in-house corporate? In-house corporate itu adalah corporate yang sudah dikontrak di dalam dan itu sifatnya tetap menjadi corporate-nya sebuah perusahaan. Nah, di sini corporate lawyer ini akan menjadi bagian dari perusahaan itu, entah bisa dikatakan dia sebagai karyawannya, ya toh, bisa juga dipakai, bisa juga dikatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan job desk-nya. Apa biasanya yang dilakukan oleh para corporate lawyer itu? Yang pertama, pembentukan dan pengoperasian sebuah korporasi. Yang kedua, kebutuhan merger dan akuisisi. Yang ketiga, modal ventura. Yang keempat, pembiayaan proyek. Yang kelima, kepemilikan saham dan obligasi. Yang keenam, pembubaran perusahaan. Ketujuh, penyusunan kerjasama antar perusahaan. Yang kedelapan, penyusunan kontrak pegawai. Yang menarik di sini, selain corporate lawyer, Anda kalau umpama masuk di perusahaan, itu ada yang namanya legal corporate. Nah, Cak,
apa yang membedakan legal corporate dengan corporate lawyer? Ya, kebetulan panjenengan ini saya bukan hanya sebagai advokat, tapi kebetulan sebagai bagian dari korporasi atau manufaktur atau corporate, dan saya langsung praktisinya di dalamnya. Ya, selama ini saya selain menjadi advokat juga menjadi bagian praktisi dari legal itu sendiri, HR itu sendiri, dan menjadi bagian dari lawyer perusahaan itu sendiri. Sehingga tiga-tiganya saya pernah melakukan hal itu. Dan satu hal lagi, saya juga pelaku atau praktisi sebagai pemangku pemangku pemutus sebuah lembaga korporasi yang dinamakan koperasi. Sehingga kita ini belajarnya nanti langsung sangat praktis gitu ya. Tentunya dari beberapa pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, sehingga bisa menjadi gambaran, minimal bisa menjadi pembelajaran awal. Oh, seperti ini ya ternyata. Nah, tugas corporate lawyer ini ada 8 ya. Secara general itu ada 8. Dan itu memang ketika bicara persoalan profesional itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena memang kita ini ada di bagian kapital, di bagian korporasi yang memiliki tugas dan fungsi bagaimana mereka itu menciptakan keuntungan. Artinya ketika ngomong keuntungan itu, dari keuntungan-keuntungan itu maka harus ada kos-kos ya, pos dan kos yang sudah disiapkan. Nah, misal ketika bicara persoalan pembentukan dan pengoperasian sebuah korporasi. Di awal itu ketika kita bicara persoalan masalah, oh ternyata kita menjadi corporate lawyer, ya, maka tugas pertama adalah semuanya yang ada di tugas ini ya, yang 1-8 itu mencoba untuk mengawal, mengadvis bagaimana tujuan dari corporate itu berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Kenapa? Why? Karena pada saat ngomong corporate, pasti target-target itu terhitung dengan finansial, terhitung dengan cost. Sehingga ketika kita menjadi corporate lawyer, profesionalisme itu tidak boleh dikesampingkan. Ya, misal ketika bicara pembentukan, ya saya akan membuat cerita atau membuat pengalaman fakta yang ada pada diri saya. Ketika bicara persoalan pembuatan, seorang lawyer itu harus memastikan bagaimana data-data yang diperlukan, mulai dari pembentukan sebuah usaha, entah itu PT, entah itu JV, itu ya harus dilakukan oleh seorang corporate dengan cara istilahnya you sebagai corporate harus memahami betul untuk membentuk perusahaan apa izin-izin apa yang harus disiapkan dan harus diadakan oleh perusahaan tersebut. Oh, pilihannya ternyata dari personal itu pilihannya PT. Maka Anda sebagai corporate lawyer ketika mendapatkan tugas pembentukan dan pengoperasian sebuah korporasi, ya toh, maka di situ Anda sudah harus siap. Berarti pilihannya membentuk PT. Kalau PT berarti harus semua pemegang sahamnya itu harus mendaftarkan ke notaris untuk pembentukan PT-nya. Ya, nah di sini PT ini bergerak di bidang apa? Setelah PT ini disampaikan ke notaris, muncul yang namanya akte pendirian, maka harus disampaikan kepada pemerintah untuk mendapatkan NPWP, IUI, ya, bukan SIUP. Sekarang
ada yang namanya IUI, izin usaha industri, ya, NIB, ya, ada yang namanya KBLI, ya. Jadi itu harus disiapkan semua, sampai akhirnya nanti kita bicara persoalan masalah wajib daftar, ya, Undang-Undang 1981, bahwa sebuah perusahaan itu harus ada wajib daftar perusahaan. Apa isinya wajib daftar perusahaan itu? Di situ menjelaskan bahwa portofolio dari perusahaan itu apa saja, bagaimana dan apa bergerak di bidang apa, terus karyawannya berapa, punya PKB atau enggak, terus punya karyawan asing atau tidak, dan sebagainya. Formnya dari mana, Cak? Itu ada, ya, di nama di Dirjen Ketenagakerjaan Menaker RI. Nah, itu harus tuntas, gitu ya. Nah, itu ketika ngomong pembentukan, ya. Terus ketika bicara persoalan yang paling diminati, disenangi oleh para corporate lawyer, yaitu ketika ada perselisihan, ya, ada perselisihan. Nanti akan saya ceritakan pengalaman sharing experience kita, ya. Jadi bagaimana? Ya, ini yang paling diminati ketika ada konflik di antara konflik semua yang terjadi, perselisihan yang semua terjadi, itu yang paling disenangi dalam tanda kutip, ya. Dalam tanda kutip, ketika ada perselisihan hubungan industrial. Kenapa kok itu yang diminati, terus yang lebih tren? Karena hal itu banyak terjadi, ya. Lebih banyak terjadi dibanding persoalan akuisisi, persoalan merger, persoalan modal ventura, ya kan? Modal ventura itu adalah modal awal oleh para startup itu untuk pengumpulan agar supaya memainkan bisnis startup itu sendiri. Nah, kalau yang terkait case-case, ya, kalau yang terkait case-case semacam merger, akuisisi, terus ya tadi modal ventura, pembiayaan proyek, terus saham dan obligasi, itu sebetulnya bahkan mungkin penyusunan kerjasama itu sebetulnya sudah ada kerangka teknis di mana kelompok-kelompok yang non praktisi hukum bisa masuk. Itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh, para ekonom ya, para manajemen bisnis itu bisa membuat kerangka-kerangka itu. Sehingga kenapa ketika bicara persoalan case di perusahaan-perusahaan itu lebih banyak domain, ya, lebih banyak domainnya itu kepada perselisihan buruhnya. Ya, memang ada ketika bicara kepailitan segala macam. Tapi ya, yang lebih banyak prosentasenya itu pada posisi perselisihan ketika bicara penyusunan kontrak kerja pegawai lah. Saya masukkan di area itu. Nah, ini yang lebih banyak main areanya rekan-rekan hukum. Kenapa, Cak, kok kayak gitu? Karena ini pure, basically, skill dan kompetisi yang dibutuhkan rekan-rekan hukum, praktisi hukum yang bisa melakukan. Termasuk regulasinya itu sudah ditata sedemikian rupa agar supaya rekan-rekan yang lainnya, bukan agar supaya ya, tapi memang rekan-rekan lainnya yang non praktisi itu tidak bisa masuk. Nah, itu yang menarik di corporate lawyer. Nah, tadi saya kasih contoh, ketika pembentukan itu satu, ya seperti itu, kondisinya mulai dari pembentukan ke notaris sampai izin-izin itu harus tuntas. Ya. Nah, ketika bicara persoalan konflik, ya, di konflik itu yang lebih banyak memang penanganannya di perselisihan itu. Perselisihan hubungan kerja itu lebih banyak, ya. Yang dimana akhirnya
muncul, ya nanti mungkin saya kalau melihat itu akan disampaikan oleh rekan Mansur, ya, dan beliaunya memang cukup berpengalaman, bahkan ya sangat berpengalaman di bidang itu. Nah, ketika bicara persoalan masalah perselisihan hubungan industrial ini yang lebih banyak prosentasenya terjadi. Ya, kalau umpama bisa dianalogikan, ini mirip dengan perceraian. Ya. Nah, saya tidak mau ngomong teknis karena itu nanti akan dibicarakan oleh Pak Mansur, tapi yang jelas ketika bicara persoalan masalah hubungan industrial ini terjadi konflik, entah terjadi perselisihannya itu hak atau normatif, kepentingan atau serikat pekerja. Nah, itu yang akhirnya konsen terbesar, ya, konsen terbesar, kuota terbesar untuk penyelesaian perkaranya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah ketika bicara persoalan penutupan. Ya. Oh, sebelum penutupan kita bicara penyusunan kerjasama antara perusahaan. Cak, itu ya apa Cak maksudnya? Jadi penyusunan kerjasama antar perusahaan itu lebih kepada legal drafting, ya, legal drafting. Jadi kita itu ngawal biasanya mulai dari ini ada kerjasama nih antara perusahaan A dengan perusahaan B terkait katakan kalau yang pernah saya lakukan pada saat itu supplier antara supplier mesin, ya, mesin dan semekalnya sebuah perusahaan di daerah Kalimantan itu bekerja sama, ya, yang di Surabaya anggap aja perusahaan A ini sebagai suppliernya untuk memasukkan mesin ke sana plus dengan maintenance-nya. Pada saat itu menunjuk saya pada saat itu, dan diawali dari apa? Dari legal draftingnya, ya. Mereka itu yang paling dibutuhkan ketika ngomong penyusunan kerjasama antar perusahaan itu legal drafting. Jangan sampai yang mengontrak kita ini merasa, wah, aku ngontrak iking kok supaya ada perlindungan, terus supaya ada keamanan, supaya terjamin terkait dengan usahanya, pembayarannya, terus habis itu proses bisnisnya, ya kan? Dan akhirnya ya sampai dengan maintenance yang sudah dilakukan itu bagian dari proses bisnis itu sendiri. Nah, dari situ penyusunan, ketika ngomong penyusunan kerjasama antar perusahaan itu sangat penting, harus jeli betul, harus memahami betul. You yang menjadi corporate lawyer harus tahu ketika ini ternyata ternyata bisnisnya, domain bisnisnya supplier, domain bisnisnya distributor, domain bisnisnya maklun, domain bisnisnya outsourcing. Itu harus paham supaya tidak salah, ya toh? Karena ketika itu salah, maka ada peluang itu merugikan pihak yang telah sudah percaya pada kita sebagai corporate lawyer. Nah, itu ya. Nah, dari situ terkait nomor 7, ya, itu juga tidak terlalu banyak persoalan. Kenapa? Karena umumnya ketika ada kerjasama, mereka para pengusaha itu jarang sekali memasukkan perkaranya ke kepolisian maupun ke pengadilan. Mereka sama-sama ini semaksimal mungkin itu diselesaikan di antar mereka secara musyawarah mufakat. Umumnya seperti itu. Nah, itu yang paling penting kan, satu pembukaan, terus habis itu di tengah ini penyusunan kerjasama tadi, ya, termasuk penyusunan kontrak kerja pegawai, dan di kontrak kerja pegawai ini banyak persentage atau kuota perselisihan, dan ini biasanya menjadi bagian pekerjaan kita dalam tanda kutip ketika bicara persoalan corporate lawyer, ya toh. Nah, yang terakhir ketika ngomong penutupan. Nah, penutupan
Saya punya case nih kemarin, punya pengalaman. Salah satu perusahaan mau ditutup. Pertama ada PT, yang kedua ada koperasi. Kebetulan saya sendiri yang melakukan. Ketika yang ngomong PT, ya tuh, saya join karena di situ sudah ada yang namanya legal perusahaan. Ya, it's okay, tidak ada persoalan. Kita akhirnya mencoba untuk membubarkan karena pembubarannya karena memang bukan persoalan dengan perselisihan dengan serikat, dengan pekerja, persoalannya memang mengalami kerugian, ya, dan itu sifatnya hanya gudang, sehingga kan tidak banyak unsur-unsur hukum, resiko-resiko hukum pada saat PT itu, PT penutupan PT yang katakan PT ABC lah pada saat itu. Saya join dengan teman legal yang di dalam dan saya sampaikan, ya toh, terkait pegawainya diselesaikan dulu, akhirnya diselesaikan dengan pesangon, terdiriannya dengan Sapam sama buruh. Setelah itu baru kita proses administrasinya, ya kan? Proses administrasinya kita sampaikan pembukuannya bahwa ini telah merugi, ya. Kita sampaikan agar supaya bagaimana kesepakatan dari para pemegang saham. Setelah itu kita panggil kita panggil notarisnya, ya. Setelah itu kita sampaikan kepada Bapakku, Badan Pemodalan Ekonomi dan Pemodalan Industri, Perdagangan, Industri segala macam, kita tembusi bahwa PT ini yang biasanya melakukan transaksi sudah selesai, termasuk yang tax, termasuk dengan tax, dengan pajaknya, dengan dinas pajak maksud saya. Dan akhirnya dinyatakan pajak ini bubar, selesai, it's okay, no problem, ya selesai. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, pengalaman yang saya pernah lakukan pada saat itu ke penutupan baru saja, baru 2 bulan ya, baru 2 bulanan ini penutupan koperasi. Kebetulan koperasi saya sendiri, karena di koperasi itu sama, hampir sama dengan yang namanya PT. Kami pada saat itu ya koperasi yang hanya bergerak di bidang A saja, ya, yang di bidang A dan bergeraknya hanya di wilayah Surabaya. Nah, karena memang butuh pengembangan koperasi, pengembangan usaha, kegiatan usaha yang lebih besar, maka kami mencoba agar supaya menaikkan perluasan usaha dengan cara menutup koperasi yang izinnya dari Surabaya, itu kita lakukan pembukaan koperasi yang izinnya dari Jawa Timur, karena ruang lingkup kita mau mengarah ke Jawa Timur. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kan tidak boleh berjalan dua. Akhirnya kita tutup yang koperasi yang di Surabaya. Ini juga menarik. Jangan dipikir ketika ngomong penutupan koperasi, penutupan usaha, dalam hal ini koperasi, kata itu sederhana. Enggak, sama sekali enggak. Ya, banyak hal yang ternyata, ya jujur saja yang kita temukan ya, juklak dan juknis penutupan koperasi itu juga tidak tuntas di Depkom, di Menkop RI itu juga tidak tuntas. Dan belum lagi kepentingan antar dinas katakan ya, di mana Surabaya itu jangan ditutup dong. Dan itu terjadi gitu loh. Ya kan? Terjadi agar supaya ini tetap ada di Surabaya. Yang Jawa Timur silakan berdiri lagi. Ya kami nggak bisa begitu. Akhirnya kan kami katakan, kita sampaikan mulai dari surat, ya kan, permohonan, akhirnya termasuk surat dalam bentuk resmi yang dilayangkan oleh corporate lawyer, ya, corporate lawyer. Pada saat itu saya tunjuk tim saya, karena saya pada saat itu menjadi ketua, ya, saya tunjuk tim saya untuk menjadi corporate lawyer, saya agar jalan untuk penutupan ini. Walhasil apa yang terjadi? Ya, dengan kondisi seperti itu, diskusi panjang segala macam, prosesnya akhirnya bisa ditutup. Itu ya. Nah, terakhir sebagai
sebagai pengalaman sharing pengalaman yang terakhir ini yang juga cukup menarik. Jangan dipikir bahwa persoalan corporate lawyer itu berarti hanya terjadi pada badan hukum. Tidak. Saya juga pernah pada saat itu menangani terkait perselisihan antara pedagang, ya, pemilik toko ya, usaha dagang itu kan perseorangan, ya, yang tidak berbadan hukum, itu dengan pegawainya, di mana pegawainya itu meminta pesangon karena menganggap itu dari ranah menganggap bahwa itu ranahnya adalah ranah hubungan industrial. Nah, ini menarik. Apa yang saya lakukan? Saya sampaikan bahwa ini bukan corporate usaha besar, ini usaha kecil yang jumlah karyawannya hanya 9 orang, dan itu lawannya juga lawyer pada saat itu. Nah, akhirnya ternyata apa? Ternyata ada hal kerjasama di antara toko itu, usaha dagang itu, dengan pegawainya tadi yang menuntut agar supaya diselesaikan dengan cara pemberian pesangon, padahal unsur itu tidak ada, ya, tidak masuk bagian dari Undang-Undang 13, kalau bisa dikatakan Undang-Undang 13 pada saat itu. Kalau sekarang mungkin Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2023 kalau nggak salah, ya, yang mengesahkan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang dengan PP 35-nya yang sekarang. Nah, ternyata tidak masuk di area itu, tapi mereka ngotot, ya. Nah, selain itu ternyata apa yang terjadi di dalamnya? Di dalamnya juga ada bagian kerja sama di antara pemilik toko ini dengan pegawainya itu. Apa kerjasamanya? Kerjasamanya adalah orang tersebut diberi kepercayaan agar menjaga sebuah rumahnya, dan ternyata oleh pekerjanya ini disewakan kepada para pedagang asongan. Wah, itu menarik. Akhirnya kita coba selesaikan satu persatu. Yang pertama, bahwa yang tadi saya sampaikan, ini bukan bagian dari ranah undang-undang ketenagakerjaan. Dan akhirnya kita menang. Nah, yang kedua, kita selesaikan yang persoalan kerjasama yang kedua itu. Nah, di kerjasama yang kedua ini kita coba agar supaya beliaunya itu harus mengeluarkan semua para pedagang asongan yang menggunakan rumah itu, yang ternyata dipungut oleh beliaunya sendiri. Si si penjaga toko itu, pramuniaga itu. Nah, ini kan luar biasa itu. Akhirnya bisa selesai, dan terakhir karena sudah selesai, ya seperti para lawyer pada umumnya, akhirnya kita mendapatkan success fee meskipun bukan audisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan lanjut dengan diskusi. Ya, halo. Bisa ditangkap? Untuk moderator, mic-nya masih di mute. Monggo silakan lanjut diskusi. Untuk Mbak moderator, bisa dilanjut ke sesi diskusi. Oke, baik, mungkin masih ada kendala teknis ini berkaitan dengan moderator. Dan bagi teman-teman, tadi udah dipaparkan oleh Cak Dula tentang bagaimana aspek dari seorang corporate lawyer. Jadi banyak sekali, meskipun secara praktek tadi banyak di perselisihan industrial misalnya. Oleh karena itu, teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan
pada pemateri, bisa melalui chat atau bisa juga langsung dengan on on mic ya, dengan raise hand. Tuh. Jadi silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau dari saya ya, sebenarnya kita juga ada pengalaman meskipun jauh pengalamannya dari materi ini. Tapi kita ingin sedikit bertanya juga berkaitan dengan corporate lawyer ini, karena aspek-aspek hukum dalam perusahaan itu seperti yang disebutkan tadi, kan kadangkala perusahaan juga mengalami persoalan hukum juga, baik itu pidana maupun administrasi gitu ya. Nah, dalam konteks misalnya perusahaan, kalau pengalaman kita ada perusahaan, waktu itu bentuknya CV yang kita menjadi corporate lawyer di situ, itu mengalami ini, penolakan dari masyarakat dengan adanya usaha itu. Jadi pada waktu itu ada keributan untuk menolak berjalannya perusahaan yang kita bantu itu. Alhasil kita ikut andil dalam sana. Sebenarnya ini kerja-kerja advokat di bidang non litigasi pada waktu itu. Nah, kira-kira apakah seorang corporate lawyer itu jauh ke sana juga ikut andil ketika sebuah perusahaan mengalami misalnya persoalan hukum dengan masyarakat seperti tadi, atau seorang perusahaan, contoh perusahaan lain misalnya sedang dilanda kasus misalnya korupsi seperti itu, atau ada pencemaran lingkungan yang itu jeratnya pidana, apakah corporate lawyer itu juga include mengcover persoalan-persoalan itu ya, atau itu menjadi apa ya, yang paling penting kan sebenarnya apakah kontrak per bulan yang biasanya, atau mungkin cak dulu ada yang per tahun, itu juga include mengcover persoalan itu, atau itu nanti ada kuasa baru yang terpisah dari kontrak sebagai corporate lawyernya. Barangkali itu ya yang sebagai pengantar untuk pertanyaan. Monggo waktu dan tempatnya. Oke, baik pertanyaan eh, Pak Direktur ya. Jadi gini loh, bahwa ketika bicara persoalan corporate lawyer, lawyer yang ada di perusahaan itu bisa dipastikan sama halnya dengan lawyer yang ketika menangani secara personal. Sama aja. Jadi bergantung dari kontrak yang kita lakukan. Ya, ketika bicara persoalan penanganan kasus pencemaran lingkungan, tuh bisa Cak, bisa. Ya, jadi bergantung saja. Jadi bergantung pengusaha tersebut, manajemen tersebut itu mau meminta bantuan kepada kita itu dalam ranah apa? Itu bisa. Ya. Misal katakan ada sebuah PT, sebuah PT ini ternyata konflik sama warga, ya. Kenapa? Karena warga punya kepentingan. Sekali lagi, kepentingan yang ada di korporat itu besar. Kenapa kok besar? Karena tadi asas yang ada di korporat itu adalah profit oriented. Ketika bicara profit oriented, maka ya semut-semut itu pada ada itu. Nah, balik ke case tadi. Katakan ternyata ternyata manajemen sebuah perusahaan itu ada case dengan penolakan masyarakat. Nah, dipanggillah kita katakan ya. Kita dipanggil, Pak lawyer, ini ada persoalan begini-begini. Gimana? Pak lawyer sanggup nggak? Yuk, kalau memang kita bisa dan merasa cukup kompetensi, you diambil dong. Tapi you harus tahu bagaimana sih undang-undang lingkungan itu ada. Ya, jangan sampai akhirnya kita ini membantu tapi akhirnya kita tidak menuntaskan persoalan hukumnya. Karena di internal ya. Makanya kan saya ini
menarik kalau ngomong seperti ini karena saya bisa ngomong dua sisi. Karena saya ini praktisi juga. Karena diingat, di internal itu sudah harus ada yang namanya ISO. ISO lingkungan, berarti ISO 22.000. Ya. ISO 22.000 kalau nggak salah. Kalau nggak 22.000, kalau mungkin ada yang lebih yang ingat, itu wajib yang namanya perusahaan melakukan ISO 22 atau ISO 23.000 itu. Apa isinya? Di sana ngomong persoalan pencegahan pencemaran lingkungan. Mulai dari apa? Mulai dari administrasinya, amdalnya, amdal lalinya, ya toh? Terus habis itu, apalagi sampai pengelolaannya menggunakan fisik atau biologisnya, pengelolaan limbahnya. Terus habis itu apalagi pengambilan limbah, terus pemisahan TPS, pemisahan limbah B3, limbah berbahaya, dan itu tidak boleh dicampur. Apakah kondisi ini sudah tuntas dan sudah benar, sudah supremasi, sudah ditegakkan oleh internal itu sendiri? Sebagai seorang corporate lawyer, harapannya ketika masuk menangani persoalan itu harus mengaudit. Itulah yang dinamakan legal audit corporate. Gitu ya. Jadi Pak, monggo Pak, saya siap, tapi coba lihat dulu data-datanya. Dilihat, loh enggak, tidak punya RIMTEK. Ya, kalau dulu kan namanya izin. Sekarang ini namanya RIMTEK, rekomendasi teknis terkait RIMTEK limbah B3. Enggak ada, ya bermasalah. Gitu ya. Tidak punya RIMTEK TPS, bermasalah. Tidak ada RIMTEK pembuangan air limbah cair, bermasalah. Itu yang saya katakan konteksnya harus kita pahami betul. Karena kisi-kisi itu banyak. Nah, ini menarik. Kenapa saya bersemangat dengan bisnis law seperti ini, forum ini? Karena sebetulnya ya sahabat-sahabat atau rekan-rekan itu bisa dipelajari satu persatu. Jadi yang namanya corporate itu luar biasa. Itu loh. Luas ininya. Itu masih ngomong persoalan terkait pencemaran terkait dengan lingkungan. Kadang kan kita bermasalah, kadang perusahaan itu bermasalah dengan lingkungan, ya toh? Sampai akhirnya dipanggil Polda segala macam. Kenapa? Karena ternyata buang limbah sembarangan, katakan begitu. Lah, wilayah dari lawyer bisa masuk enggak, Cak? Bisa. Tapi itu hadir. Tapi beberapa perusahaan itu sudah punya legal. Biasanya ditangani oleh legalnya sendiri. Itu. Tapi kalau umpama sampai masuk ke lawyer, tangkap itu. Yang terpenting, saya hanya menyampaikan kepada panjenengan semua, para lawyer, ketika bicara persoalan corporate, satu persoalan, you harus paham betul. Ya, harus paham betul. Apa unsur-unsur klausula-klausula yang dibawa. Misal, kita bicara apa? Kita bicara persoalan masalah manufaktur makan. Ya, di manufaktur makanan itu ada undang-undang keamanan pangan, ada undang-undang halal, ada keterkaitan undang-undang merek. Nah itu harus ada legal audit corporate dulu. Persoalan apa dan bagaimana sehingga kita ini paham dan apa yang harus dilakukan, kita ini benar-benar bisa menjadi bagian yang diinginkan oleh corporate itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau umpama ngomong bisa atau tidak bisa, sangat bisa. Ya, karena luas betul. Luas betul. Corporate itu luas betul. Dan termasuk say-on-nya juga luas. Gitu. Itu. Begitu. Monggo silakan lanjut. Siap ya. Ada lagi yang menarik sebenarnya ya. Ketika kita melakukan audit terhadap sebuah perusahaan, kita mengusulkan beberapa tindakan hukum yang perlu, misalnya di bidang perizinan yang perlu dilengkapi.
Nah, kadangkala karena tadi itu perusahaan orientasinya profit, nah dia pertimbangan utamanya pasti profit dan kadangkala kami kemarin memberikan usul misalnya untuk segera dilakukan IMB atau segera diurus izin IMB-nya atau sekarang PGB dengan SLF-nya. Nah, karena biaya yang sedemikian mahal, kadangkala perusahaan itu ya masih jangan dulu gitu dengan pertimbangan profit tadi itu. Ada juga beberapa izin yang kita usulkan misalnya, tapi karena ada cost yang lumayan mahal, maka kadang-kadang pelaku usaha itu dia juga tidak ingin segera mengeksekusi, padahal itu juga penting menurut analisis kita dalam segi hukum. Nah, menanggapi hal-hal kayak gitu ya, kira-kira kita sebagai corporate lawyer ya ya sudah ikut apa kata klien gitu atau kita perlu ada desakan-desakan tertentu ya atau langkah-langkah taktis yang perlu dilakukan misalnya. Ya, itu betul ya yang dikatakan oleh apa eh, rekan Ilham itu betul. Jadi banyak corporate itu jangan dipikir semua corporate itu patuh. Enggak, enggak. Memang seperti itu ya. Nah, kalau mama kondisi seperti itu, ya bergantung pandai-pandai corporate-nya, lawyernya, ya toh. Nah itu pandai-pandainya lawyernya. Yang jelas, ketika hak normatif sebuah negara itu posisinya, ya harus dipenuhi, maka jangan sampai kita sebagai lawyer itu menyatakan, wah ini bisa disimpangi, Pak. Enggak. Kita harus sampaikan bahwa itu harus dilaksanakan. Persoalan akhirnya pelaksanaannya itu melakukan lobby-lobby agar bisa ditunda, ya toh. Karena ya sekali lagi betul itu biasanya kos ya yang namanya BPG dan SLF itu luar biasa nilainya itu. Luar biasa. Kadang-kadang sudah kalau perusahaan yang berskala cukup besar bisa masuk puluhan M itu, ya. Jadi makanya kan katakan kalau umpama SLF ya dengan BPG sekarang yang sedang lagi tren untuk perusahaan-perusahaan itu agar supaya segera mengurus itu banyak perusahaan yang belum bisa. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Ya sekali lagi kita sebagai lawyer tetap harus mengatakan Pak ini nggak bisa kalau nggak di ini. Tapi ya toh karena Bapak ini belum mampu, maka menurut kita misal ya, ini misal penyelesaiannya coba dong minta penangguhan ke mana namanya? Ke instansi setempat. Masa nggak ada? Nah, itu kan pandai-pandainya lawyer aja. Iya kan? Pandai-pandainya lawyer saja itu. Nah, kebetulan hari ini saya juga menangani yang disampaikan oleh rekan Ilham itu terkait dengan SLF sama BPG. Itu luar biasa. Nah, beberapa karena memang nilainya agak tinggi, kita mengajukan penurunan pembayaran. Itu ya. Penurunan pembayaran. Yang awalnya katakan ya, mohon maaf, awalnya itu kena 5M, ya kita ajukan. Ternyata akhirnya bisa 3M. Nah, ini kan cost efisiensi yang diperoleh pengusaha karena sudah meng-hire kita. Itu kan, mengontrak kita. Nah, hal-hal itu yang bisa menambah, mengedit value lawyer atas pendampingan yang dilakukan oleh corporate itu sendiri. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Cak Dullah. Dan bagi teman-teman, karena waktunya sudah tepat sesuai dengan di London, yakni jam 12 kita selesai. Ini agak lebih, 14 menit tadi. Tidak apa-apa. Ya, Jadi teman-teman, karena ada kendala teknis dari moderator, saya ambil alih untuk penutupannya. Yang pertama, bahwa diskusi pada siang kali ini kita sudahi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan diskusi lebih lanjut bisa hubungi panitia nanti untuk dipertemukan dengan Cak Dullah.
Dan khusus bagi teman-teman di LBH PMI Surabaya, barangkali kita banyak waktu nanti untuk soal ke beliau karena beliau adalah dewan pakar kita sendiri. Jadi dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan, barangkali sedikit mereview dari apa yang disampaikan Cak Dula, bahwa aspek hukum dalam sebuah bisnis atau perusahaan itu sangat luas sekali, mulai dari awal pembentukan sampai dengan proses-proses bagaimana perusahaan itu dapat berjalan. Ini berkaitan dengan izin-izinnya barangkali. Yang kedua, pada saat perusahaan berjalan dalam rangka melakukan kerjasama baik antar perusahaan maupun itu membentuk hubungan kerja dengan para pegawai. Termasuk juga yang tak kalah penting tadi yang disampaikan Cak Dula, bagaimana tugas-tugas atau aspek hukum dalam perusahaan itu juga dalam rangka penutupan atau pembubaran perusahaan. Yang mana keseluruhan dari aspek hukum tadi itu dapat dibantu atau di cover oleh seorang corporate lawyer. Itu ya, itu sebenarnya kesimpulan sederhana bagaimana aspek hukum dalam sebuah bisnis. Untuk selanjutnya, yang kedua ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa absensi terkait webinar ini sudah kita lakukan secara manual melalui nama di Zoom masing-masing oleh teman-teman. Baik, untuk yang terakhir, barangkali teman-teman kita foto bersama. Cak Dullah izin Cak untuk foto bersama, dan diharapkan untuk on cam semua, karena ini akan jadi dokumentasi nanti dan catatan bagi panitia yang mengabsen, agar sertifikat nanti bisa dikirimkan sesuai dengan teman-teman yang hadir gitu ya. Pak Dir, nanti saya izinkan sebelum setelah foto ini mencoba untuk mengusulkan sesuatu. Cukup menarik nanti. Siap, Monggo, siap, silakan. siap. Itu dulu nanti saya akan usulkan ke LBH ini. Siap, 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 siap. Baik, teman-teman, monggo di on cam kameranya, kita foto dokumentasi juga sebagai bukti absensi. Baik, saya hitung sampai 5 ya, teman-teman, untuk segera diaktifkan kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ditahan. Oke, baik, untuk dokumentasi sudah cukup, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan terutama kepada materi dan juga moderator yang menjadi apa sebenarnya ini menjadi tokoh utama dalam webinar kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan yang terakhir, ada yang ingin disampaikan dari Cak Dullah, kami persilahkan. Ya, oke. Jujur saja yang pertama saya cukup appreciate, ya, saya cukup senang dengan kemajuan yang dilakukan oleh. Tapi saya berharap Pak Dir sama rekan-rekan pengurus di LBH ya, saya juga akan siap mencoba untuk tolong jangan berhenti di kegiatan ini. Ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik ketika bicara persoalan masalah. Kalau memang konsen di bidang corporate ya, nanti kita bantu. Karena saya itu punya komunitas HR Indonesia dan itu bisa diakomodir. Ya, jadi ini harus ada tindak lanjut semacam misal, ya, itu ada workshop terkait hubungan industrial. Jadi tidak hanya di internal LBH PMI, tapi kita bisa nanti melibatkan Apindo itu sendiri, praktisi yang tentunya dari rekan-rekan LBH PMI atau alumni PMI, ya, dan dari pemerintah yang diwakili biasanya oleh teman-teman Kemenaker atau teman-teman Disnaker plus dengan serikat. Itu coba dilakukan. Jadi kita coba keluar, moving keluar. Ya, dalam tanda kutip ini menjadi bagian terobosan yang luar biasa. Maka dunia usaha akan melihat oh ternyata ini ada yang namanya
LBH PMII Surabaya sudah mencoba untuk merampok area kulturis secara luas dan profesional. Harapannya apa? Harapannya nanti akan bisa bekerja sama dengan korporat-korporat yang ada di Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Dan insya Allah itu akan menjadi bagian gebrakan yang luar biasa untuk keberadaan LBH PMII Surabaya. Secara teknis nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya pikir itu sekali lagi saya appreciate, sukses selalu untuk rekan-rekan LBH PMII Surabaya dan sahabat-sahabati yang saat ini konsen untuk menjadi praktisi hukum, ya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kita semua. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih ya. Mohon silaturahmi nanti ya ke rumah jenengan. Monggo, silakan. Oke, baik, terima kasih sahabat-sahabat. Mungkin bisa kita tutup diskusi pada malam kali ini. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.